ونستعينه ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده اللهم صل وسلم على نبينا محمد سيد الأنبياء والمرسلين صلى الله عليه وسلم وعلى آله وعلى أصحابه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Hadirin dan hadirat Bapak Ibu rahimahullah dan rekan-rekan remaja, anak yang seluruhnya semoga diberkahi, dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di malam hari ini alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita. Dan sebelumnya saya mohon maaf karena terlambat. Undangannya jam 7. Saya baru bisa datang jam 8. Karena tadi di Sumampir habis maghrib sampai isya masih isi kajian. Habis isya saya harus makan dulu, lapar. Biasanya enggak begitu, biasanya makannya sudah sore. Tapi tadi sore tidak sempat makan karena sore jam 4 sudah ada jadwal lagi. Jam maghrib ada jadwal lagi, ini ada jadwal lagi. Jadi tidak sempat pulang. Masa tadi beli makanan dulu. Mohon dimaklumi. Nah terus sudah jalan ke sini lewat Monarbas, lewat Banaran. Ternyata tutup, balik lagi pulang. Ya sudah. Jadi mohon dimaafkan. Karena memang saya malu kalau terlambat, karena saya biasanya tidak suka terlambat. Dan hari ini terlambat, malam ini terlambat sudah pertemuan pertama terlambat lagi. Jangan-jangan ini hanya pertama tahun ini diundang, besok tidak diundang lagi. Gitu gitu. Betul Pak. Nah, hadirin ikhwah yang saya hormati, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala sampai hari ini masih dalam keadaan beriman, masih dalam keadaan diberi hidayah oleh Allah untuk menjalankan perintah dan menjauhi larangan, masih mukmin, masih orang yang mengharapkan ridha Allah dan kita takut terhadap dosa-dosa kita. Ini adalah keadaan terbaik yang dimiliki oleh seorang mukmin. Kalau ada pepatah yang mengatakan mensana in corpore sano, itu artinya apa sih? Artinya nomor ibu-ibu apa maksudnya? Dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat. Itu tidak berlaku untuk orang Islam. Jadi pepatah itu tidak berlaku untuk orang Islam. Orang Islam itu pepatahnya tidak ada kaitannya dengan itu. Masalahnya orang mukmin atau orang muslim itu bisa jadi fisiknya sakit, tapi hatinya sehat. Atau ada orang mukmin yang fisiknya sehat, hatinya sakit. Nah yang lebih buruk lagi adalah fisiknya sakit, hatinya juga sakit. Sudah paling buruk. Idealnya kita inginkan hati kita sehat, fisik juga sehat, kan ideal. Tapi kondisi ideal ini tidak selalu ada. Orang mukmin itu pasti suatu saat akan merasakan sakit. Itu tidak mungkin selalu sehat, itu tidak mungkin. Oleh karena itu hadirin Allah yang saya hormati, apapun keadaan kita, fisik kita mau sehat mau sakit, semuanya tidak masalah. Ketika sehat kita bersyukur, ketika sakit kita bersabar, ya kan? Itu rumus aslinya kan begitu. Kalau rumusnya dibalik itu enggak ada masalah. Nah, ketika sehat bersabar, ketika sakit malah bersyukur. Pernah tidak dengan sakit terus bersyukur? Alhamdulillah saya sakit. Kalau belum pernah coba nanti. Dengan sakit itu ucapannya alhamdulillah, bukan innalillah, ya alhamdulillah. Nah setelah ucapkan alhamdulillah masa masih mau gerundel? Itu kan aneh. Sudah alhamdulillah malah gerundel, itu aneh. Nah hadirin yang saya hormati, jadi rumusnya orang mukmin itu mau menghadapi kondisi macam apapun, seperti apapun, hanya dua saja. Yang pertama syukur, yang kedua sabar. Hanya dua saja. Mau dibolak balik silakan. Dapat nikmat bersyukur silakan, itu bagus. Dapat nikmat bersabar monggo silakan, tidak masalah. Dapat musibah bersabar itu standar. Dapat musibah malah bersyukur itu lebih baik. Terserah panjenengan dalam menyikapinya.
rumusnya hanya 2 itu saja, mau dibolak-balik silakan. Sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah berkata, asyukru was-sabru naqatani. Syukur dan sabar itu seperti dua ekor unta yang sama bagusnya. Fala ubali ayyuhuma arkam. Saya tidak peduli unta yang mana yang saya tumpai. Sama-sama bagusnya. Sama-sama bagusnya. Syukur dan sabar itu sama-sama bagusnya. Itu mengawali kajian kita. Yang kedua, mari kita sampaikan salawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW. Suri tauladan kita, Sayyidul Anbiya wal Mursalin, adalah penghulu para nabi, penghulu para rasul, nabi terbaik, nabi akhir zaman, nabi yang paling fasih lisannya, nabi yang sangat cerdas, nabi yang komplit skillnya. Sebagai seorang nabi, beliau nabi terbaik. Sebagai seorang rasul, beliau rasul terbaik. Sebagai seorang dai terbaik. Sebagai seorang komandan perang, komandan yang jenius, ditakuti oleh kawan dan disegani oleh kawan, ditakuti oleh musuh. Sebagai seorang kepala negara, beliau adalah kepala negara yang betul-betul negarawan, betul-betul bijaksana, sangat adil. Kemudian sebagai seorang bapak di rumah tangga, beliau adalah sosok bapak yang sangat berakhlak dan lain-lain. Banyak sekali. Beliau adalah satu sosok tapi komplit. Mendengarkan mau cari contoh apapun sebagai seorang laki-laki, ada semuanya pada diri Nabi. Kurangnya cuma satu saja, Rasulullah tidak bisa baca, tidak bisa nulis, itu dok. Selebihnya tidak punya celah. Rasulullah adalah sosok manusia yang sangat sempurna, tanpa tandingan. Tampangnya bagus, rupawan, bangsawan, kaya raya. Dari apalagi Pak, umur 25 tahun sudah dapat gelar Al-Amin. Hari ini tidak ada universitas terbaik di dunia, tidak ada yang berani memberikan gelar sarjana untuk mahasiswa terbaiknya dengan gelar Al-Amin, itu tidak ada. Jadi mahasiswa yang paling bisa dipercaya, yang paling amanah, itu tidak ada. Tidak ada sistemnya hari ini seperti itu. Nah, itu yang saya hormati, ini manusia terbaik yang pernah ada. Kita lanjutkan. Kemudian semoga Allah bersalawat kepada para sahabat Nabi, termasuk di dalamnya adalah kerabat Nabi, keluarga besar Nabi, ahlul bait Nabi, istri-istri Nabi, putra-putrinya, paman bibinya, saudara-saudaranya, saudara sepupunya. Pokoknya siapapun yang menjadi ahlul bait Nabi, mereka adalah manusia yang disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala, terutama ahlul bait yang beriman. Nanti ada ahlul bait Nabi tapi tidak beriman. Contohnya siapa itu, Pak? Abu Jahal, Abu Lahab, itu silsilahnya ya, keluarga besar Nabi. Tapi karena tidak beriman ya kita tidak menghormatinya. Hadirin rahimakumullah yang saya hormati, pada kesempatan malam hari ini saya diundang untuk menyampaikan materi yang berkenaan dengan Ramadan. Dan ini berhubung Ramadan berapa ya? Ini Ramadan berapa di Masjid Usman? Oh, kedua. Ramadan kedua. Dan namanya pengajian pra Ramadan, itu ayatnya hanya itu aja. Saya bacakan apa enggak? Mau jangan bosan dengarkan. Enggak. Kebangetan kalau bosan dengarkan ayat. Saya bacakan ayatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaquna ayyaman ma'dudat. Ayat 183 dan awal ayat 184 surat Al-Baqarah. Ini kajian kita ini jadi kajian apa tuh nanti? Mau kajian apa? Tafsir apa? Fikih apa? Insyaallah nanti kita bahas semua, mudah-mudahan. Waktunya sampai jam 21.30 itu di surat undangan. Namanya pengajian itu mulainya terlambat tidak apa-apa, yang penting selesainya tepat waktu. Loh, daripada mulainya tepat waktu tapi rampungnya terlambat, ya pilih mana? Hadirin rahimakumullah. Bagusnya kalau Bapak Ibu lihat Qurannya, itu lebih bagus lagi. Terutama yang ada terjemahannya. Terutama yang cetakan lokal, cetakan Indonesia. Kalau cetakan Timur Tengah nanti agak beda ininya, beda letak-letak masalah, letak tanda wakofnya berbeda. Bentuk tanda wakofnya juga berbeda. Jadi memang para ulama di Indonesia ini punya kebijakan sendiri yang tidak sama dengan para ulama di Timur Tengah.
memberikan tanda wakaf. Kenapa saya tadi berhentinya di ayyam ma'dudat? Karena tanda wakafnya di situ. Tanda wakaf, tanda berhentinya baru sampai baru ada di situ. Sedangkan ayat 183 dari awal sampai akhir tidak ada tanda wakafnya. Tanda wakafnya di akhir ayat. Para ulama di Indonesia memberikan tanda wakaf berupa lam alif. Lam alif. Itu maksudnya apa? Tanda wakafnya lam alif. Ini walaupun bahas tanda wakaf Pak, tapi nanti bisa dua jadi panjang dari pembahasannya hanya gara-gara tanda wakaf Pak. Jadi ini aja dengan ngasih judul pengajian tanda wakaf itu aja. Lam alif itu artinya tidak boleh berhenti. Kalau di jalan itu ada pelang, huruf S, coret, stop, dilarang berhenti, atau bukan tempat berhenti. Makanya tadi saya teruskan, walaupun aslinya kalau menurut para ulama yang ada di Timur Tengah, aslinya kalau ayatnya sudah habis ya sudah boleh berhenti, tidak masalah. Tapi ternyata di Indonesia ini beda kebijakannya. Nah, ayatnya walaupun sudah habis tapi masih diteruskan. Nah, nanti kalau jangan ingin buka Quran terjemahan, sana lebih jelas lagi nanti. Di akhir ayat 183 itu diakhiri terjemahannya diakhiri dengan tanda baca koma, bukan tanda baca titik. Diakhiri dengan tanda baca koma. Ini yang terjemahan standar Departemen Agama RI. Nanti di awal ayat 184 diawali dengan huruf kecil, bukan dengan huruf besar. Kalau dengan masih ingat pelajaran bahasa Indonesianya, ini maksudnya apa nih? Maksudnya apa itu? Berarti itu masih satu kalimat yang sama. Kalimatnya belum selesai. Jadi dila'allakum tattaqun itu kalimatnya belum selesai. Masih dilanjutkan sampai ke ayyamam ma'dudat. Itu baru nanti ada tanda titik. Itu sekedar bahas, sekedar baca. Nek jenengan pernah kuliah gitu, ngurusi skripsi tanda baca keliru dicoret-coret kan? Bulan ya harus revisi pernah revisi cuma tanda bacanya. Kenapa? Itu penting masalahnya. Tanda baca itu penting. Apalagi yang sekarang kita bahas ini Al-Quran. Untuk letak ayat dan berapa kadar panjangnya ayat itu sifatnya baku. Baku itu maksudnya paket dari Allah SWT, bukan hasil kebijakan Nabi Muhammad SAW, tapi itu paket dari Allah, wahyu betul. Jadi kita pahami pada asalnya ini ayat sudah selesai 183, tapi maknanya belum selesai. Jadi kandungan ayatnya belum selesai, harus dilanjutkan sampai ayat berikutnya. Mari kita terjemahkan. Wahai orang yang beriman, telah diwajibkan atas kalian shaum sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian, agar kalian bertakwa, yaitu pada hari-hari yang telah ditentukan. Yaitu pada hari-hari yang telah ditentukan. Baru titik sampai di sini. Nah, terima ini bahas tafsir, tapi karena ayat ini ayat yang berkenaan dengan hukum, ayat hukum, berarti nanti juga bahas fikih. Jadi pencapaian Bapak tadi yang di awal nanti juga kena nanti itu. Tersinggung apa? Kena singgung juga masalah sholat tarawih. Itu akan kita singgung nanti kalau ada waktu. Ini nanti ada tanya jawab nggak ya Pak membaca? Ada ya. Tapi kayaknya nggak ada yang nanya nih. Pikirannya biar cepat selesai dong, jangan banyak tanya. Banyak tanya nanti tidak selesai. Wahai orang yang beriman, ini orang beriman di sini orang Muslim maksudnya. Jadi dalam konteks tertentu antara iman dan Islam itu dibedakan definisinya. Tapi dalam konteks yang lain antara iman dan Islam itu sama. Orang Muslim ya orang mukmin ya orang Muslim. Tapi nanti konteksnya lain, ada konteks tertentu yang membedakan, membuat Muslim dan mukmin itu dibedakan. Orang Muslim begini, orang mukmin begini. Tapi untuk ayat ini yang dimaksud dengan amanu di sini adalah aslamu, yaitu orang-orang Muslim. Siapapun yang beragama Islam, yang mengaku beragama Islam, entah itu lahir dari keluarga
muslim sampai dewasa dia masih tetap muslim, atau dia sebelumnya non muslim terus pindah agama ke agama Islam, masuk Islam, ini sama. Pokoknya siapapun yang beragama Islam kena ayat ini. Nah, sekarang masuk ke fikihnya. Judulnya apa sih Pak? Ada judulnya nih. Saya lupa judulnya apa. Kiat menyambut ya. Syarat sah saum. Syarat wajib bukan syarat sah. Syarat wajib puasa itu ada beberapa. Yang pertama beragama Islam. Nah, ini standar ya. Yang kedua orang kafir tidak wajib puasa. Kalau orang kafir ikut puasa, ada orang non muslim ikut puasa, puasa Ramadan, biarin aja. Mereka tidak dapat pahala, paling hanya dapat keuntungan dunia saja. Mungkin fisiknya lebih sehat, nah itu urusan dunia. Tapi untuk pahala mereka tidak dapat apa-apa. Kalau mereka ingin dapat pahala, jangan sampaikan saja. Kalau kamu puasanya ingin dapat pahala, kamu ucapkan kalimat syahadat dulu, baru nanti dapat pahala puasanya. Yang kedua, balik standar baku untuk wajibnya sebuah syariat. Balik itu apa? Ukurannya apa balik itu? Pada diem. Jangan sudah balik itu belum? Pas sudah bolak-balik. Balik kedua ya. Balik itu adalah memang nanti para ulama berbeda pendapat dalam menentukan batas usianya. Tapi yang saya ambil pada kesempatan malam hari ini yang mayoritas dipakai di negeri kita, kan mayoritas yang bermadzhab Syafi'i, maka itu yang saya sampaikan. Batas usia balik itu adalah 15 tahun. Ini batas maksimal Pak. Batas maksimal usia balik itu adalah 15 tahun. Kalau sebelum 15 tahun seorang laki-laki, anak laki-laki sudah mimpi basah, berarti sudah balik. Kalau sebelum 15 tahun seorang anak perempuan sudah datang bulan, berarti sudah balik. Sebelum 15 tahun di atas 9 tahun. Sebelum 15 tahun di atas 9 tahun. Berarti ini kurang dari 9 tahun kok sudah mengeluarkan darah, itu bukan haid. Itu dianggap darah istihadah, darah penyakit. Kalau sebelum 15 tahun sudah menikah, berarti sudah balik. Dan nikah tidak dianggap balik itu aneh Pak. Kalau sudah lebih dari 15 tahun atau sudah 15 tahun belum datang bulan, belum mimpi basah, belum menikah, berarti sudah balik. Oh sudah 15 tahun. Sudah 15 tahun itu ambang batas maksimalnya. Masalahnya nanti kalau tidak dibatasi dengan umur atau dengan usia, ada orang yang seumur hidupnya tidak datang bulan. Ada orang yang bisa jadi seumur hidupnya tidak menikah dan lain-lain. Jadi ambang batas itu penting. Artinya sebagai seorang muslim kalau sudah 15 tahun berarti sudah mulai berlaku segala macam kewajiban dan mulai berlaku pula segala macam larangan. Kalau belum 15 tahun berarti kewajiban belum berlaku, larangan juga belum berlaku. Kira-kira begitu. Nah, bagaimana kalau anak-anak nanti puasa belum 15 tahun atau belum balik sudah puasa Ramadan? Ya puasanya diterima, tapi hitungan pahalanya kata Imam Syafi'i ini, kata beliau hitungan pahalanya terhitung pahala puasa sunnah, bukan pahala puasa wajib, karena dia belum wajib untuk puasa Ramadan. Tapi orang tua sudah wajib mengajarkan, minimal si anak sudah umur 7 tahun. Orang tua sudah mulai wajib mengajarkan sholat, mengajarkan puasa kepada si anak. Hadirin rahimakumullah, kita lanjutkan. Saya tambah sedikit. Boleh saya tambah sedikit? Boleh. Masalah balik ini tadi. Boleh. Jangan penasaran ya. Sudah balik belum tidak? Usia yang menjadi patokan itu adalah usia hijriyah atau umur hijriyah, bukan umur masehi. Bukan umur masehi. Jadi 15 tahun, 9 tahun yang kita bicarakan tadi itu adalah umur hijriyah.
ada selisih hari 10 sampai 12 hari antara bulan Hijriah dengan antara tahun Hijriah dengan tahun Masehi. Tahun Qamariyah dan tahun Syamsiah itu ada selisih hari. Per 30 tahun itu selisihnya 1 tahun. Per 30 tahun selisihnya 1 tahun. Jadi kalau di antara bapak atau ibu ada yang sekarang usianya 30 tahun lebih, berarti panjenengan usia Hijriahnya sudah 32 tahun misalnya. Misalnya usia Masehinya 31, usia Hijriahnya adalah 32. Lebih beberapa hari. Memang begitu jadinya. Ya kan sukanya pakai yang mana? Hijriah atau yang Masehi? Masehi, Hijriahnya saya jadi lebih tua masalahnya. Tapi yang diakui oleh syariat yang Hijriah, yang Masehi tidak. Karena nanti tidak ada ibadah apapun dalam syariat Islam yang berkenaan dengan waktu itu menggunakan kalender Syamsiah, itu tidak ada. Seluruhnya menggunakan standar Qamariyah. Termasuk penetapan umur. Rasulullah SAW wafat usia 63 tahun. Itu umur Hijriah. Umur Masehi beliau waktu itu adalah 61 tahun. Masih 61, masih kurang, paling 60 lebih beberapa bulan. Kalau ukurannya usia Syamsiah atau usia Masehi. Sekarang ada bapak atau ibu yang usianya sudah 60 tahun misalnya, usia Masehi. Berarti usia Hijriah panjenengan sudah 62 tahun. Karena per 30 tahun selisihnya 1 tahun. Itu yang dipakai. Jadi kalau nanti misalnya anak perempuannya usia 9 tahun belum, usia Masehinya belum 9 tahun kok sudah mengeluarkan darah, itu jangan panik dulu. Lihat usia Hijriahnya berapa. Kalau usia Hijriahnya ternyata sudah 9 tahun, berarti itu sudah haid. Tapi kalau anak usia Masehi 8 tahun kok sudah mengeluarkan darah, usia Hijriahnya juga pasti belum 9 tahun, berarti itu bukan haid, itu darah istihadah. Itu sedikit tambahan, semoga bermanfaat. Jadi kaitannya dengan Ramadan apa sih Pak? Barusan tadi ada ya, baliknya itu bahasa. Kita lanjutkan. Yang ketiga, berakal. Muslim balik berakal atau akil itu selalu jadi standar dalam Islam, berakal dan balik dan berakal. Artinya tidak gila, tidak pingsan, tidak stres berat, stadium akhir yang membuat dia hilang kewarasan. Berarti dia wajib puasa. Siapapun yang beragama Islam sudah balik, sudah berakal, dia berakal berarti wajib untuk melaksanakan sholat. Begitu dari Allah. Jadi yang dimaksud dengan alladzina amanu di situ orang yang beragama Islam, yang balik, yang berakal. Adapun nanti itu pernik yang lain seperti musafir, seperti orang yang sakit, macam-macam itu nanti pembahasannya ada sendiri. Sebagaimana diwajibkan kepada orang sebelum kalian. Ini maksudnya adalah orang sebelum kalian itu umat Nabi sebelum Nabi Muhammad SAW. Para ulama berbeda pendapat. Ini apakah umat sebelum Nabi Muhammad itu puasanya juga sama seperti kita, sama-sama di bulan Ramadan 30 hari atau 29 hari, atau mereka punya praktek puasa yang berbeda dengan umat Islam hari ini atau umat Islam akhir zaman, umat Islamnya Nabi Muhammad SAW. Dalam hal ini sebagian ulama mengatakan, ada yang mengatakan sama, ada yang mengatakan beda. Ada yang mengatakan dulu umat sebelum Nabi Muhammad puasanya itu, puasa wajibnya itu 3 hari dalam sebulan. Awal-awal Rasulullah tinggal di Mekah dan para sahabat itu puasa wajib 3 hari dalam sebulan. Setelah pindah ke Madinah hijrah, puasa Ramadan mulai diwajibkan, yang 3 hari dalam sebulan itu menjadi sunnah. Sampai hari ini masih banyak yang mengamalkan. Tanggal berapa itu? 13, 14, 15 bulannya setiap bulan Hijriah ya, bukan bulan Masehi, kecuali bulan Ramadan dan bulan Zulhijjah. Karena di tanggal 13 Zulhijjah hari yang haram untuk berpuasa. Mau puasa wajib ataupun puasa sunnah tidak boleh pada hari itu. Itu hari tasyrik.
Baik, alhamdulillah kita lanjut. Nah, sebenarnya intinya itu di ujung ayatnya sebenarnya. La'allakum tattaquna ayyaman ma'dudat. Ini sudah mulai masuk intinya, jadi kan masih konsentrasi? Masih. Sudah ngantuk? Oh, tenang. Saya aja sudah mulai ngantuk ini, Pak. Tapi nih ustaznya yang ngantuk mana aneh, Pak? Baik, alhamdulillah. Agar kalian bertakwa, yaitu pada hari yang sudah ditentukan. Takwa, maksud dari takwa di sini yang pertama, kata Imam Ibnu Jarir At-Tabari, salah seorang ulama tafsir di zaman dulu, dia berkata, maksud dari takwa di sini adalah hati-hati, agar kalian berhati-hati selama beberapa hari yang ditentukan itu. Berarti selama di bulan Ramadan, agar kalian berhati-hati, tidak makan, tidak minum, dan tidak berhubungan badan di siang hari Ramadan. Ini tafsir yang pertama. Jadi maksud dari ayat itu. Maksud yang kedua, ini yang lebih umum. Yang lebih umum, di negeri kita juga begitu pemahamannya. Agar kalian bertakwa. Kalau tadi kan berhati-hati. Sekarang agar kalian bertakwa pada hari-hari yang telah ditentukan atau ditetapkan. Di masyarakat kita ada satu pemahaman yang terbalik. Saya bahasakan terbalik karena memang terbalik pemahamannya. 180 derajat terbaliknya. Ada pemahaman begini. Mudah-mudahan di sini tidak ada yang punya pemahaman begitu. Kalau ada nanti mohon diralat. Nanti ketika kultum Ramadan mohon tidak disampaikan lagi. Apa itu? Ada sebagian kaum muslimin yang memahami agar kalian bertakwa di dalam ayat ini. Berarti maksudnya nanti adalah nanti setelah Ramadan selesai kita lulus jadi hamba yang bertakwa. Oke, apa betul? Sering dengar di pengajian atau mungkin jenengan pernah nyampaikan begitu. Kalau pernah nanti diralat. Karena itu keliru. Kelirunya gimana? 180 derajat kelirunya. Balik. Kenapa kebalik? Mari kita lihat. Takwa itu artinya apa sih? Apa definisinya takwa itu? Definisinya berdasarkan agama. Kalau kita ambil yang universal yang disepakati oleh banyak ulama, takwa itu artinya menjalankan perintah, menjauhi larangan, bersyukur dan berzikir. Ini takwa. Jadi, takwa itu adalah aktivitas. Saya 7 poin saja, waktunya memang sangat mepet. Takwa itu bukan gelar, takwa bukan titel, takwa bukan pangkat atau jabatan. Tidak sama seperti sarjana. Seorang mahasiswa itu baru dapat gelar sarjana setelah dia selesai menjalankan tugas-tugas kuliah. Rampung selesai, nilainya baik, atau nanti lulus baru dapat gelar sarjana. Setelah selesai beraktivitas baru dapat titelnya. Sedangkan takwa itu bukan titel. Takwa itu adalah aktivitas. Di antara bapak itu ada yang pernah belajar bahasa Arab, atau mungkin ada yang dari pesantren. Oh, ada ustaz ya, wajah-wajahnya banyak wajah ustaz ya. Ustaz. Kalau jenengan perhatikan, takun yang ada di ayat ini bentuknya adalah fiil. Itu apa fiil? Kata kerja. Kata kerja. Bukan apa namanya? Bukan pangkat jabatan. Ini kata kerja. Agar kalian bertakwa. Bertakwa di situ beraktivitas takwa. Kira-kira begitu. Lalu bentuk aktivitasnya apa takwa itu? Bentuknya adalah menjalankan perintah, menjauhi larangan. Itu bentuk aktivitasnya. Artinya, di saat kita sedang menjalankan perintah, berarti kita sedang bertakwa. Di saat kita sedang menjauhi larangan, berarti kita sedang bertakwa. Sepakat? Atau ada yang beda pendapat? Nah, sekarang lagi musimnya khilafiyah masalahnya. Ada yang beda pendapat, ya silakan. Oke, sepakat. Langsung aja kita contohkan. Ini saya tanya ibu-ibu nih. Ibu sudah mulai ngantuk. Coba ibu pikirkan, sekarang satu perintah
yang ibu kerjakan hari ini, saat ini, di malam ini, di tempat ini, yang tidak dikerjakan oleh bapak-bapak, yang kerjakan hanya ibu-ibu saja? Apa kira-kira? Halo? Pakai jilbab? Apa bapak-bapak ada yang begitu? Gak ada. Kalau ibu jawabnya pakai sarung nanti, bapak juga ada yang pakai sarung, pakai jilbab, pakai kerudung. Itu perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Perintahnya di Quran ada, di hadis juga ada. Itu sudah jadi ijma, jadi kesepakatan para ulama. Seorang wanita muslimah kalau sudah balik wajib hukumnya menutup aurat. Itu perintah. Kalau tidak berarti nanti berdosa. Nah, di saat ibu sedang pakai kerudung ketika keluar rumah, berarti ibu sedang bertakwa. Ibu sedang bertakwa. Nah, nanti jika ada wanita muslimah keluar rumah itu tidak pakai kerudung, bisa disaksikan oleh laki-laki lain yang bukan mahramnya, berarti di saat dia tidak pakai kerudung itu dia sedang tidak bertakwa. Karena perintahnya ditinggalkan. Berarti larangan sedang dikerjakan. Takwa itu begitu, Pak. Jadi aktivitas kita sedang menjalankan perintah itu takwa. Aktivitas sedang menjauhi larangan itu berarti takwa. Minimal takwa itu kita peroleh dengan menghindarkan larangan atau menjauhi larangan, itu minimal. Karena nanti bisa jadi satu saat kita kesulitan menjalankan perintah, tapi keadaannya apapun kita tidak boleh mengerjakan larangan. Kita tidak boleh mengerjakan. Masalahnya kalau perintahnya bisa dilaksanakan, larangan kok malah dikerjakan, wah itu hilang sudah, habis, modalnya bisa habis nanti. Nah, contohnya kalau bapak-bapak itu agak angker, contohnya ibu aja lah, ibu caranya gampang. Bagi wanita yang sedang datang bulan, itu ada beberapa hal yang tidak boleh mereka kerjakan atau haram dikerjakan oleh wanita. Apa saja? Bapak-bapak bisa jawab nggak kira-kira? Salat, Puasa. apa? Puasa, baca Quran, iktikaf, berempat, tawaf, berlima, kedua lagi, berhubungan suami istri, satu lagi, menyentuh Al-Quran, lamsul mushaf, menyentuh Al-Quran. Walaupun nanti untuk baca Quran itu ada hilafiyahnya, tapi untuk menyentuh Al-Quran tidak ada hilafiyah. Seluruh ulama sepakat haram bagi wanita yang datang bulan untuk menyentuh kertas Quran itu. Nanti ada hilafiyahnya kalau Qurannya terjemahan. Nah itu baru nanti ada hilafiyah lagi. Kita lanjut. Urusan fikih begitu itu Pak. Sini hilafiyah. Makanya jangan tidak ikut salah satu di antara 4 mazhab itu ya mumet nanti. Ustaz ini nyampaikan kayak gini, Ustaz pula nyampaikan bener lagi, sih bener sih gini. Padahal semuanya bener. Terus pilih sih gini. Lanjutkan. Nah di saat ibu yang sedang datang bulan itu tidak sholat, berarti di saat itu ibu sedang bertakwa. Di saat itu ibu sedang bertakwa. Kenapa? Karena menjauhi larangan. Karena sedang menjauhi larangan. Sedang datang bulan kok nekat sholat, itu malah berdosa. Itu berarti saat itu jenengan tidak bertakwa. Larangan kok malah dikerjakan. Begitu adik-adik yang saya hormati. Nah, terus kaitannya dengan awal tadi bagaimana kok saya katakan terbalik 180 derajat? Begini Pak, Bu, rahimahullah. Takwa yang disebut di dalam ayat ini takwa yang berkenaan dengan bulan Ramadan. Kalau perintah bertakwa, kita diperintahkan bertakwa setiap saat, di setiap tempat. Setiap saat kita harus menjalankan perintah menjauhi larangan, setiap tempat kita harus menjalankan perintah dan menjauhi larangan. Kan begitu rumusnya. Tapi takwa yang di sini ini hanya takwa yang berkenaan dengan bulan Ramadan saja, tidak ke yang lain-lain. Mohon ini dipahami dulu. Takwa di sini maksudnya agar kalian bisa mengerjakan perintah dan bisa menjauhi larangan selama bulan Ramadan. Jadi takwanya kapan? Setelah Ramadan selesai atau di bulan Ramadan?
ini takwanya kapan? Setelah Ramadan selesai baru jadi orang yang bertakwa, atau bertakwanya selama di bulan Ramadan? Selama di bulan. Ya, perintahnya iya. Perintahnya iya. Tapi yang kita bahas ayat ini. Selama. Ini kalau perintahnya dulu jadi melebar kemana-mana. Perintahnya sampai mati, wala tamutunna illa wa antum muslimun, sampai mati disuruh bertakwa. Tapi yang ini kaitannya dengan ayat ini. Takwa yang dimaksud dalam ayat ini hanya terbatas waktu saja, yaitu 1 bulan saja. Kok begitu? Takwa itu kan aktivitas. Kapan saatnya kita itu semangat menjalankan perintah dan semangat menjauhi larangan itu kapan? Di bulan apa? Ayo jawab. Di bulan? Itu bulan yang seorang muslim paling bertakwa itu ya di bulan Ramadan. Begitu Ramadan selesai, takwanya ikut selesai biasanya. Coba aja perhatikan nanti diumumkan besok lebaran malamnya maghrib dan isanya, apa yang menjadi pemandangan? Mall. Masjidnya sudah mulai bukan kembali normal. Sudah kembali normal seperti biasa. Loh, takwanya mana? Takwanya mana? Padahal Ramadan itu baru berpisah berapa jam yang lalu atau berapa menit yang lalu. Begitu Ramadan selesai ternyata takwanya ikut selesai. Artinya bukan berarti kita tidak bisa bertakwa setelah selesai Ramadan. Bisa, tapi lebih berat. Takwa itu terasa enteng, ringan, mudah, dan semangat. Itu hanya di bulan Ramadan. Nah, hanya 1 bulan itu saja. Terbatas waktu. Terbatas waktu. Tidak setiap saat, tidak mungkin setiap saat. Dan tidak mungkin ada orang yang semangat ibadahnya di luar Ramadan lebih bagus daripada di bulan Ramadan. Itu nggak mungkin. Mudah-mudahan nanti Ramadan selesai kita tambah semangat ibadah. Ngomong kosong ya kayak gitu. Oh, Nabi aja nggak bisa begitu kok. Para sahabat Nabi yang hebat-hebat pun tidak bisa begitu. Masa kita bisa begitu? Tidak mungkin. Jadi semangat kita yang paling tinggi untuk beribadah itu justru hanya selama bulan Ramadan. Semangat kita untuk menjauhi dosa dan maksiat itu ya di bulan Ramadan. Begitu Ramadan selesai, semangat beribadahnya Normal. nah, keinginan bermaksiatnya kembali normal. Kira-kira apa itu penyebabnya itu? Kenapa Ramadan begitu istimewa? 1 bulan ya, hanya 1 bulan saja. Jadi kan pengen nggak setiap hari seperti Ramadan suasananya, tapi nggak puasa. Pengen apa? Tapi kita tidak mungkin yang seperti itu. Yang seperti Ramadan ya hanya Ramadan saja, di lain Ramadan tidak ada. Kita lanjutkan. Penyebabnya kalau dikaji secara ilmiah, kalau disebutkan sumber-sumber dari hadis-hadisnya, penyebabnya yang pertama, setan sudah diikat di malam pertama dengan hari-hari yang tidak ada setan berkeliaran. Itu hanya di Ramadan saja. Di luar Ramadan, setannya berkeliaran. Tapi setan yang dimaksud setan dari kalangan jin, bukan setan dari kalangan manusia. Setan dari kalangan manusia itu masih bahasa setan dari kalangan jin yang tidak beriman, maksudnya jin yang kafir. Nah itu yang dibelenggu, itu yang diikat. Bahasa hadisnya ada 2. Yang satu sulsilatis syayatin, dirantai. Satu lagi sufidatis syayatin, diikat. Kalau digabungkan itu jadi diikat dengan rantai. Kira begitu. Digabungkan hadisnya. Baik, rahimahullah. Yang kedua yang menyebabkan seorang itu jadi semangat di bulan Ramadan, hawa nafsu lemah. Jadi selama di bulan Ramadan hawa nafsu itu lemah, terutama di siang harinya. Kenapa kok bisa lemah? Karena lapar, haus. Itu melemahkan hawa nafsu. Bandingkan orang yang perutnya selalu kenyang di siang hari, fisiknya selalu sehat, kantongnya tebal. Itu kira-kira keinginan bermaksiatnya bagaimana? Oh, ini apa? Full nih, keinginan bermaksiatnya bisa sangat kuat. Orang yang selalu perutnya lapar,
bukan berarti nanti di ATM banyak uang tuh Pak. Bukan itu Pak. Kartunya memang nggak ada duit, memang nggak banyak uang. Itu keinginan beraksesnya jadi lemah. Nah, hadirin yang saya hormati, suasana itu hanya 1 bulan saja disediakan oleh Allah SWT. Dalam sebuah hadis Rasulullah menyebutkan as-shawmu junnatun. Puasa itu adalah perisai, tameng. Tameng itu fungsinya buat apa? Melindungi. Buat nahan musuh kan? Nakis serangan musuh. Puasa sunnah di luar Ramadan, yang biasa puasa sunnah. Di saat kita sedang berpuasa sunnah, berarti kita sedang memiliki tameng. Tameng dari siapa? Musuh kita siapa? Setan. Satu lagi, hawa nafsu. Puasa sunnah itu kita sudah punya tameng. Makanya para pemuda, remaja yang fisiknya sudah siap menikah tapi mentalnya belum, itu disuruh apa? Memperbanyak puasa sunnah untuk melemahkan hawa nafsunya dan melemahkan godaan setan. Kira-kira antara puasa sunnah dengan puasa wajib itu tamengnya lebih kuat yang mana? Perisainya itu lebih kokoh yang mana? Puasa sunnah atau puasa wajib? Puasa wajib atau puasa sunnah? Puasa sunnah lebih kuat dari puasa wajib ini? Jawabannya pasti puasa wajib. Puasa wajib bulan Ramadan lagi. Loh, maksudnya gimana tuh? Diajak cerita ke sana kemari itu. Maksudnya begini. Di bulan Ramadan, seorang muslim itu punya tameng yang lebih kokoh. Ya, tameng yang lebih kuat. Itu puasa wajibnya itu. Tapi musuhnya berkurang satu. Yang satu lemah. Setan tidak ada. Hawa nafsunya lemah loh. Padahal tamengnya lebih kuat. Ini cerita musuh-musuhan itu pasti menang. Pasti menang. Makanya orang di bulan Ramadan itu semalas-malasnya orang begitu masuk Ramadan mendadak soleh, mendadak bertakwa. Ya karena suasananya begitu. Setan tidak ada, hawa nafsunya lemah. Bukan hanya orangnya banyak, teman-temannya banyak yang begitu. Bukan hanya itu bukan faktor utama. Faktor utamanya juga ini tadi. Jadi mendadak takwa, tiba-tiba begitu masuk Ramadan jadi orang yang bertakwa. Sebelumnya tidak pernah kelihatan di masjid, ada di masjid. Ya walaupun nanti bertahannya tidak lama, tidak survive jadi begitu biasanya. Karena survive-nya itu nanti ditentukan oleh amalan sebelum bulan Ramadan. Apa yang dia lakukan itu akan menentukan nanti dia betul-betul bisa survive sampai akhir Ramadan apa tidak. Itu dipengaruhi oleh amalan sebelum Ramadan. Tapi inti dari penyampaian saya pada kesempatan kali ini yang berkaitan dengan ayat itu adalah takwa yang dimaksud ini adalah selama bulan Ramadan. Ramadan selesai, takwa jadi lebih berat. Bukan tidak bisa, tapi lebih berat. Saya terus terang saja, takwa lebih berat. Mau bukti? Kenapa takwa lebih berat? Mau bukti ya? Saya berikan bukti. Masalahnya kalau tidak ada buktinya itu kan aneh. Zaman sekarang sedang ngetrennya nanya dalilnya mana Pak? Gitu kan? Di bulan Syawal itu ada satu anjuran untuk puasa. Namanya puasa Syawal. Berapa hari? Hari. Saya tanyain, nanti jawabannya yang benar ya. Jawabannya salah nanti repot ya. Puasa 6 hari di bulan Syawal dengan puasa 1 bulan di bulan Ramadan, mana yang lebih ringan? Ramadan. Mana yang lebih ringan mengerjakannya? Ramadan. Aneh loh jawabannya. Yang dengan kasih jawabannya ke orang barat itu mereka bingung. Kok bisa yang 30 hari berturut-turut itu malah lebih ringan daripada yang hanya 6 hari, 1/5 saja. Padahal caranya dengan Ramadan baru berapa hari yang lalu? Sehari yang lalu. Kalau sudah banyak makanan tak, Allah apa iya. Selama Ramadan juga makanan berlimpah. Tak pernah jadi alasan makanan yang berlimpah itu untuk meninggalkan puasa Ramadan. Malah banyak orang yang Ramadan itu bobotnya malah naik.
baru sahur. Sampai Ramadan tahun berikutnya utangnya belum sahur, mikir. Ada itu Pak. Jadi yang dari saya hormati, Ramadan itu begitu istimewa. Ibadah yang di bulan terakhir itu berat, di bulan Ramadan jadi ringan. Ini sebagai masih ada waktu ya Pak? Masih ya? Sambil melihat matanya. Kita lanjutkan. Kalau saya boleh mengibaratkan, bulan Ramadan itu seperti bulan diskon dan bonus. Ini misalnya nih, saya hanya berandai-andai saja. Misalnya ada toko atau mall atau pusat perbelanjaan. Dalam 1 tahun, toko ini menyediakan waktu selama 1 pekan 7 hari. 1 pekan 7 hari itu seminggu. Selama seminggu ini, toko ini membuka promo, barang-barangnya diskon semua dengan kualitas terbaik, bukan cuci gudang, bukan barang cacat, bukan sortiran, barang terbaik, diskon harganya. Sekarang diskon. Di saat yang sama ada bonus. Di saat yang sama ada bonus. Sudah diskon, barang terbaik, diskon tambah bonus ini. Dan stoknya tanpa batas. Jadi tidak ada tulisan selama persediaan masih ada gitu. Stoknya tanpa batas, unlimited. Kalau misalnya ada toko yang seperti ini, apa yang akan dengan lakukan? Nyerbu. Tapi tokonya hanya seminggu. Oh, mesti nabung dulu kan? Nabung terus dapat uangnya pas hari itu rebutan. Walaupun nanti tahu ya kita akan kebagian semua, tetap rebutan. Ramadan itu begitu Pak. Ramadan itu bulan diskon plus bonus dan stoknya tanpa batas. Diskon itu maksudnya apa? Diskon itu maksudnya yang didiskon apa? Yang didiskon adalah beban ibadah. Jadi beban ibadah selama Ramadan itu dikurangi. Maksudnya beban ibadah untuk ibadah ibadah yang di bulan lain itu berat mengerjakan. Di bulan Ramadan menjadi dipotong, ada potongan beban. Apa dengan pernah di luar Ramadan puasa wajib, puasa 1 bulan berturut-turut? Belum pernah ya? Atau pernah yang 2 bulan berturut-turut? Oh berarti pernah melakukan pelanggaran. Jangankan yang 1 bulan berturut-turut, nah yang 6 hari berturut-turut saja berat. Pernah nggak di luar Ramadan dengan selama 1 bulan full sholat tahajudnya selalu 11 rakaat atau 23 rakaat non-stop setiap malam selama 1 bulan? Mikir-mikir tapi di bulan Ramadan bisa kita lakukan dengan enteng, ringan hati. Itu diskon, diskon. Itu ada potongan. Lah bonusnya apa? Bonusnya pahalanya malah berlipat ganda. Tingkat kesulitannya lebih ringan, tapi pahalanya malah lebih besar. Kalau ibadah itu dikerjakan di bulan yang lain, pahalanya besar, tapi lebih berat. Tapi kerjakan di bulan Ramadan, lebih ringan, pahalanya lebih besar. Bonusnya itu dan tanpa batas. Tanpa batas itu maksudnya gimana? Puasa pahalanya itu tidak pernah diberitahukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala berapa ukurannya. Jangan cari Quran hadis yang tidak bakal ketemu. Berapa sih aslinya pahala puasa itu? Tidak ada yang tahu. Allah sudah mengatakan wa ana ajzi bihi, aku yang akan memberikan balasannya langsung kepada Allah. Di mana nanti ya? Jadi sengaja disembunyikan. Jadi pahala puasa itu sengaja disembunyikan. Ini mesti kalau sengaja dirahasiakan itu mesti istimewa sekali. Nah, nanti kita akan diberitahukan secara pribadi di hadapan Allah, ini loh pahala puasa kamu. Kira-kira begitu lah bahasanya. Nonton gimana? Sudah nyambung ya? Pahala terbaik. Amalan terbaik. Saya tambahkan dikit aja. Dalam hadis Nabi disebutkan orang yang
orang yang sholat nanti masuk surga dipanggil dari pintu sholat. Yud'a min babis sholat, dipanggil dari bab sholat, pintu sholat. Orang yang sedekah nanti dipanggil dari pintu sedekah. Orang yang berjihad fisabilillah, berperang fisabilillah dipanggil dari pintu jihad. Orang yang puasa dipanggil dari pintu babur raya, dipanggil dari pintu raya. Coba kita lihat. Untuk puasa itu nama pintunya lain. Ada nama khususnya. Tidak seperti sholat. Pintu sholat. Bukan berarti kita meremehkan sholat, enggak. Tapi ini menunjukkan sholat dalam puasa itu punya keistimewaan sendiri yang tidak dimiliki oleh ibadah-ibadah yang lain. Lu pintu kok dibahas? Jadi kan mungkin merasa bertanya-tanya. Ini Nabi kok bahas pintu? Memang pintu itu penting loh. Penting apa? Pernah nggak jadi kan masuk minimarket ditulisin selain karyawan dilarang masuk. Itu kalau ada yang bisa lewat bolak-balik lewat itu bangganya luar biasa. Pakai seragam, ada hanya karyawan. Bangganya luar biasa. Atau di kantor-kantor ada tulisan, ya toh? Yang tidak berkepentingan dilarang masuk. Kalau bisa keluar masuk lewat itu orang penting. Padahal jangan di rumahnya itu pintunya lebih bagus daripada itu. Bahannya lebih bagus, lebih mahal. Jangan tulisnya aja di rumahnya. Nanti ibu tulis di pintu kaki itu dapurnya tulis yang nggak bisa masak dilarang masuk. Ternyata tulisan itu penting sekali pengaruhnya. Makanya orang di dalam supaya masuk surga itu ternyata bisa masuk lewat pintu itu luar biasa. Jadi pintu itu penting sekali. Nah yang jadi masalah kalau nanti di akhirat ternyata tidak satu pun pintu itu yang panggil nama kita itu kan repotnya ya. Nah jadi kan pengen dipanggil dari pintu yang mana? Semuanya manggil. Ada sahabat Nabi yang bertanya, sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu bertanya kepada Rasulullah, ya Rasul, apakah ada nanti di hari kiamat itu orang yang akan dipanggil oleh semua pintu? Rasul jawab, ada, dan kamu salah satunya. Sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu itu salah satu orang yang nanti akan dipanggil oleh semua pintu. Jadi kan begitu gimana? Pintu ini panggil semua itu. Masuk yang satu keluar lagi, masuk lagi lagi. Nah, jadi kalau saya hormati, masalah pintu itu pun jadi keistimewaan tersendiri bagi seorang Ramadan. Nah, hadirin rahimakumullah yang saya hormati, semoga itu bermanfaat. Mungkin ada yang boleh ditanyakan, silakan. Jadi intinya di akhir ayat ini menyebutkan takwa di situ maksudnya adalah aktivitas menjalankan perintah dan menjauhi larangan yang terasa lebih ringan, terasa lebih mudah selama di bulan Ramadan. Itu kesempatannya hanya di bulan Ramadan saja. Oleh karena itu untuk penyampaian saya akhiri dulu sebelum nanti ada yang tanya. Bagaimana kiat-kiat menyambut Ramadan itu? Bagaimana Rasul dan para sahabatnya, terutama para sahabat dan para ulama setelahnya untuk menyambut Ramadan? Ada salah seorang ulama yang pernah bercerita orang-orang soleh dulu, sabiqun al-awwalun dan para salafus soleh, yaitu sahabat tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Biasanya mereka 6 bulan, sejak 6 bulan sebelum masuknya Ramadan itu mereka sudah berdoa kepada Allah, ya Allah panjangkan umur kami sampai bertemu dengan bulan 6 bulan sebelum Ramadan. Berarti sejak bulan Rabiul Awal. Ramadan bulan yang ke-9. Jadi sejak bulan yang berapa itu tadi? 6 bulan. Bulan kedua ya. Bulan kedua atau bulan ketiga? Ketiga, Rabiul Awal bulan ketiga. Setelah datang Ramadan dan mereka berpisah dari Ramadan 6 bulan setelahnya. Jadi setiap hari selama 6 bulan setelahnya mereka berdoa lagi, ya Allah terimalah amal ibadah kami selama di bulan Ramadan. Padahal Ramadan sudah berlalu. Jadi 1 tahun full itu tidak berhenti berdoa. Begitu nanti masuk bulan Rabiul Awal, doa lagi, ya Allah pertemukan kami dengan bulan Ramadan. Dan ini cara para orang-orang soleh di zaman dulu menyambut kedatangan bulan Ramadan. Yang kedua, selain berdoa, yang kedua adalah mempersiapkan ilmu, belajar. Seperti yang kita pelajari malam hari ini. Itu saum itu gimana sih? Syarat wajibnya apa? Syarat sahnya apa? Rukunnya apa?
yang sunnah apa, makruh apa, haram apa, yang batalkan apa, itu harus pelajari lagi. Kalau lupa, pelajari lagi. Kalau masih ingat, alhamdulillah. Kemudian ilmu tentang sholat tarawih, itu penting karena tidak setiap hari ada pelaksanaan. Sholat tarawih itu sebenarnya yang disyariatkan itu berapa sih jumlah rakaatnya? Terus kerjakannya berapa rakaat? 2 atau 4? Nah itu nanti ada ilmunya sendiri. Nah terus ayat yang dibaca berapa banyak? Itu dia juga ada ilmunya. Mau diterangkan apa ada? Ada usahanya. Diterangkan aja. Tapi kayaknya nggak ada yang nanya ya. Sebelum ada yang tanya. Kalau ini jawabannya mau yang standar apa yang tidak standar? Standar itu jadi agak muter sedikit, ya kira-kira 5 menit. Rasulullah itu sholat tarawih berjamaah berapa kali sih seumur hidupnya? Hanya 3 malam saja. Hanya 3 malam saja. Rasulullah sholat qiyamul lail itu berapa rakaat maksimal? Tahajud 8 rakaat. Sholat tahajudnya 3 rakaat witir. Itu maksimal sudah diriwayatkan oleh Ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Setelah malam yang ketiga, malam keempat itu Rasul sudah tidak keluar kamar. Para sahabat sudah nunggu lebih banyak jumlahnya. Sampai pagi datang itu mereka ketiduran. Pagi itu datang, mereka selesai sholat subuh tanya, ya Rasulullah, kenapa badan tadi malam tidak keluar kamar, kami tunggu. Kata Rasulullah, saya khawatir kalian menganggapnya wajib. Sejak hari itu sampai Rasulullah wafat tidak ada lagi sholat tarawih berjamaah. Digantikan oleh sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, beliau memerintah selama 2 tahun, itu juga tidak ada sholat tarawih berjamaah. Padahal kaum muslimin semakin banyak jumlahnya, penduduk Madinah semakin ramai. Ketika pemerintahan itu digantikan oleh sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ini termasuk salah satu khalifah yang paling lama jabatannya. Yang paling lama itu sahabat Utsman bin Affan. Paling kaya, bukan paling kaya, nomor 2, kayanya nomor 2 setelah Abdurrahman bin Auf. Tapi paling lama jabatan pimpinannya selama 12 tahun paling lama. Nah, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu 10 tahun. Nah, di saat sahabat Umar bin Khattab memimpin jadi kepala negara waktu itu, kaum muslimin semakin banyak jumlahnya, yang mendatangi kota Madinah semakin ramai. Nah, yang sholat di Masjid Nabawi itu, sholat malam di bulan Ramadan itu mencak-mencak. Ada yang sholat, ada yang jamaah 2 orang sendiri pojok sana. Akhirnya ramai masjidnya, tapi tidak dikomando oleh satu imam, masing-masing bikin jamaah sendiri. Akhirnya sahabat Umar bin Khattab memanggil salah seorang sahabat yang lain namanya Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu. Dipanggil, diperintahkan, kamu kumpulkan ini orang-orang nanti malam, kamu imami, kamu yang jadi imamnya sholat tarawih. Sholat tarawih lagi secara berjamaah biar tidak pecah-pecah. Loh, kenapa yang menjadi imam bukan sahabat Umar saja? Kenapa kok Ubay bin Ka'ab? Ada yang tahu jawabannya? Karena itu sholat sunnah, bukan sholat wajib. Ya, sholat wajib yang berhak, yang paling berhak jadi imam adalah pimpinan tertinggi di wilayah itu. Itu rumus Pak, silakan Anda jangan buka buku fikih. Yang jadi masalah nih pimpinan tertingginya enggak, bacaan Qurannya enggak benar, itu jadi masalah. Berarti ini standar pemilihan pemimpinnya ada yang keliru, ada kriterianya yang tidak ideal. Kita lanjutkan. Nah, di malam itu, ini yang cerita para ulama di abad kedua ini mereka cerita. Di malam itu, sahabat Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu ngimami. Caranya persis sama seperti yang dilakukan oleh Nabi. 8 rakaat, 3 rakaat witir, 11 rakaat. Persis sama. Satu rakaatnya beliau menghabiskan 100 ayat setelah Al-Fatihah. 8 rakaat berarti 800 ayat. 3 kalinya surat Al-Baqarah. Mulainya pada Isya agak naik sedikit, selesainya itu waktu sahur menjelang subuh.
Nek panjenengan ingin niru sholat tarawihnya Nabi itu kayak gitu. Jumlah rakaatnya memang hanya 8, tapi durasinya akhirnya paginya banyak suara-suara. Sahabat teman dari malam ya ikut. Terus karena banyak suara-suara, karena zaman itu kan para sahabat tinggal sedikit, ya tidak sebanyak dulu, sudah banyak yang wafat. Nah yang itu para tabi'in, generasi di bawah sahabat. Fisik mereka tidak sekuat para sahabat, mental mereka, iman mereka tidak sebagus para sahabat ini. Padahal iman mereka sudah sangat bagus, itu pun masih kalah dibandingkan dengan para sahabat. Masalahnya sholat itu urusannya iman, bukan urusan kekuatan fisik. Atau orang fisiknya gagah kekar, bal-balan orang jam tahan, sholat 5 menit itu langsung pegel-pegel. Jago bela diri. Ada yang urusan sholat itu urusan hati. Ada orang tua fisiknya lemah, berangkat ke masjid itu sampai bawa tongkat, sakit-sakitan rematik, sholat setengah jam itu kuat. Mungkin kamu boleh urusan hati masalahnya sholat itu, bukan urusan fisik. Fisik itu hanya apa, tambahan saja, tambahan. Ini pentingnya di sini. Kita lanjut. Karena banyak suara-suara, malam harinya itu malam kedua, sahabat Umar berkata kepada Ubay bin Ka'ab, memerintahkan perintah baru. Baik-baik, nanti kira-kira bahasanya begitu. Nanti sholatnya ditambah jumlah rakaatnya. Malam yang kedua itu jumlah rakaatnya menjadi 20 rakaat. Tapi rakunya hampir sama dengan yang tadi malam. Loh, bedanya apa? Bedanya gerakannya lebih banyak, jadi lebih banyak waktu untuk istirahat. Jadi istirahat, perpindahan satu gerakan dari gerakan yang lain di dalam sholat itu bentuk istirahat. Maksudnya bentuk istirahat yang ringan, istirahat yang ringan untuk menghilangkan kelebihan. Karena 20 rakaat berarti jumlah ayat yang dibaca per rakaatnya minimal 30 atau 40 ayat. Mau dipraktekkan di sini, Pak? Oh, tahun depan ada lagi tarawih di sini. Itu mulainya di sisa kampungnya ya sama menjelang sahur, hampir sama menjelang sahur, cuma lebih ringan karena tidak begitu lama berdiri. Tapi jumlah rakaatnya ditambah. Nah, terus kesimpulannya bagaimana? Kesimpulannya di saat itu, bukan kesimpulan, maaf, ini kesimpulannya nanti. Di saat itu para sahabat yang hidup itu masih ratusan jumlahnya, yang ikut serta sholat tarawih di malam itu masih ratusan jumlahnya, dan tidak ada satupun di antara para sahabat ini, Nabi ini yang membantahnya. Woi Umar, kamu salah. Nggak ada, seluruhnya sepakat. Sampai ini disebut dengan ijma' sahabi, kesepakatan para sahabat. Sampai-sampai para ulama di 4 mazhab, Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali memutuskan sholat tarawih yang paling afdol adalah 20 rakaat. Adalah 20 rakaat. Tapi caranya yang kayak tadi. Bukan 20 rakaat 10 menit. Seperti di Blitar itu. Bukan itu. Oh, itu malah tidak sah sholatnya. Caranya seperti itu. Nah, terus kesimpulannya apa? Kesimpulannya adalah sholat tarawih itu yang menjadi ukuran bukan jumlah rakaatnya, tapi jumlah bacaannya. Rakaat minimalnya 2, maksimalnya tidak ada. Jumlah maksimal rakaatnya tidak ada. Makanya jangan heran ketika Imam Syafi'i yang cerita, saya kutip dari ceritanya Imam Syafi'i. Kata beliau, dulu di abad-abad kedua itu penduduk Mekah itu sholat tarawihnya 20 rakaat. Jadi setelah masanya sahabat Umar bin Khattab itu turun-turun tetap 20 rakaat. Sampai di Mekah pun 20 rakaat. Padahal awalnya di Madinah. Nah, penduduk Mekah yang 20 rakaat ini itu punya keistimewaan. Sholatnya 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Ya, kenapa disebut tarawih? Lihat kalau Pak ini, Pak. Kenapa disebut tarawih? Karena ada istirahatnya. Tarawih itu kan dari kata-kata roha, istirahat, istiroha. Nah, istirahatnya kapan? Kalau salamnya 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Nah, istirahatnya kapan? Istirahatnya per 4 rakaat atau per 2 kali salam. Itu istirahat. Istirahatnya ngapain? Penduduk Mekah waktu itu
istirahatnya dengan cara tawaf. Selesai salat 2 kali 4 rakaat, mereka berdiri tawaf 7 kali. Itu istirahat untuk mengendurkan. Kenapa butuh istirahat? Capek memang. Karena memang capek, makanya butuh istirahat. Makanya disebut sholat tarawih, sholat yang ada istirahatnya. Jadi kan sholat tarawih kok nggak capek? Itu jadi pertanyaan. Jadi tarawih murah. Kita lihat. Lah penduduk Madinah itu dengar kabar kalau penduduk Mekah ternyata sholat tarawihnya begitu caranya. 4 rakaat istirahatnya tawaf. Nah di Madinah ngiri. Mereka nggak bisa tawaf kesananya. Mau tawaf di mana? Madinah. Akhirnya para ulama di Madinah, imam masjid Madinah waktu itu punya inisiatif sholat tarawih kita tambah jumlah istirahatnya untuk menyaingi sholat tarawihnya penduduk Mekah. Istirahatnya ditambah, otomatis jumlah rakaatnya bertambah. Waktu itu ditambah jumlah istirahatnya menjadi 9 kali istirahat. Kalau 20 rakaat berapa kali istirahatnya? Per 4 rakaat 5 kali. Kalau 9 kali istirahat 36 rakaat. Jadi waktu itu penduduk Madinah untuk apa istilahnya ini, untuk menyaingi penduduk Mekah yang sholat tarawihnya begitu itu mereka menambah sholat tarawihnya menjadi 36 rakaat. Mau ditiru ya, mau silakan. Jadi kan mau nyanyi penduduk Mekah ya silakan. Kita jadi 50 rakaat dulu. Istirahatnya jadi berapa kali itu? Jadi 10 kali lebih. Jadi begitu kesimpulannya. Kesimpulannya adalah sholat tarawih termasuk nanti sholat tahajud sama. Bedanya satunya jamaah, satunya enggak. Satunya di bulan Ramadan, satunya di bulan lain. Satunya tidur dulu, satunya enggak. Sholat tahajud dan sholat tarawih karena sama-sama qiyamul lail itu aturannya sama, yaitu minimal 2 rakaat, maksimal tidak ada jumlah maksimal rakaat. Yang penting genap. Nah, karena yang menjadi ukuran afdholiyahnya itu adalah jumlah bacaannya. Kalau seandainya ibu, bapak ada yang sholat tarawih hanya 2 rakaat, tapi 1 rakaat baca 100 ayat. 2 rakaat berarti 200 ayat. Al-Baqarah selesai. Dengan orang yang sholat tarawih 8 rakaat, tapi 1 rakaat hanya baca 10 ayat, berarti 8 rakaat hanya 80 ayat. Itu lebih afdol dengan yang sholat tarawihnya 2 rakaat, karena bacaan yang panjenengan baca jauh lebih banyak. Masalahnya Rasul itu pernah sholat tahajud itu hanya 2 rakaat toh, mulai habis sisa selesainya subuh, menjelang subuh. Rakaat pertama yang dibaca Al-Baqarah, Al-Imran, Al-Baqarah lagi hanya 2 rakaat toh. Jadi kalau misalnya ada yang membatasi jumlah rakaat sholat tarawih hanya 8, yang lebih itu bid'ah. Nah, ini berarti tidak ngerti sejarah. Ini berarti tidak paham perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Tidak mengerti cara mengambil kesimpulan dari Quran dan hadis. Ngerti ya Pak? Maka dalam hal ini walaupun itu khilafiyah, tapi khilafiyah itu harus kita tempatkan pada tempatnya. Kita hormatilah para ulama yang berbeda pendapatnya. Jangan sampai punya keyakinan ketika bahas perbedaan para ulama seolah-olah kita ini setara dengan para ulama, atau jangan-jangan malah menganggap para ulama itu berada di bawah kita. Itu nggak bagus. Begitu Alhamdulillah yang saya hormati. Jadi sejarahnya itu kira-kira begitu. Kenapa kok yang 20 rakaat itu malah lebih afdol daripada yang 8 rakaat, padahal Rasulullah maksimal hanya 8 rakaat. Masalahnya Rasulullah 8 rakaat itu sudah maksimal, waktunya sudah habis. Nah, seandainya waktunya masih panjang, mesti nambah lagi. Kira-kira begitu. Demikian, semoga bermanfaat. Nah, tinggal 6 menit. Waktu saya tinggal 6 menit saja. Persiapan ilmu, saum, salat tarawih. Kemudian berikutnya adalah ilmu baca Quran. Jadi mestinya sebelum Ramadan datang, Bapak Ibu sudah lancar baca Quran kan? Idealnya sebelum Ramadan datang sudah lancar baca Quran. Tapi kadang kondisi ideal itu tidak selalu bisa dipenuhi. Nah, kalau begitu ya nanti belajarnya selama bulan Ramadan. Mumpung semangat belajar dong di bulan Ramadan, belajarlah. Tapi kalau bisa selesai